Jadi SPI itu disurvei lah. Ini untuk menilai tingkat integritas kementerian di tahun sekarang. Jadi kalau misalnya dapat WA Blast, Mbak itu harus lihat di situ sebagai terdaftar pengguna layanan atau sebagai pegawai internal. Bukan untuk pribadinya sendiri, tapi untuk organisasi. Nah, ini salah satu bagaimana menyuarakan concern teman-teman melalui survei ini. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi sama aku Nina dan aku April di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Kita stripping ya, dari kemarin kita udah kejar tayang. Udah. Bentar deh April. Kenapa tuh? Ini aku udah ada WA deh. Nina, ini kita lagi tapping. Tunggu, ini kayaknya penting deh. WA. Kamu jangan, ini kita udah rolling. Aku dapat WA, tapi masa dari KPK? Kok KPK? Iya makanya. Kamu ini kenal sama orang KPK jadi cacatan? Enggak dong, serem banget. Enggak. Tapi ini kayak aku disuruh ngisi link gitu, Pril. Hati-hati penipuan gak sih? Iya makanya, aduh gimana ya? Mendingan aku isi gak ya? Tapi coba dilihat dulu aja. Beneran gak? Verified nggak? Maksudnya kayak akunnya takutnya sih verified sih, cuman aku masih ragu-ragu karena banyak penipuan kan. Kadang kan kita klik satu link gitu kan kita bisa dibobol loh. Betul. Tapi itu beneran. Jadi jangan diisi dulu deh, mending kita tanya siapa ya yang tahu tentang ini. Ada sih, aku udah narasumber nih. Bener. Aku mau tanya deh tentang ini, aku ragu-ragu soalnya mau isi. Kita langsung sapa aja kali ya. Oke, baik. Ada Bapak Arindarto Sujiatmo dan Mas Mahji. Pak Ari ini adalah Inspektur 5 dan Mas Mahji adalah tim kerja SPI. Jadi ini pas banget ya, Pak. Saya dapat WA nih, Pak. Dari KPK, tapi saya takut mengisi. Takutnya penipuan ya? Iya, betul. Tapi kita sebelumnya terima kasih banget loh Pak sama Mas Maji juga sudah hadir ya dan akan menjawab keluh kesah kita betul pada episode kali ini. Pak Ari sehat? Sehat sekali, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Senang sekali bisa ada di sini, bisa lihat apa yang dikerjain teman-teman, bagaimana persiapannya. Ternyata Kemendes ini luar biasa lah untuk berbagi ilmunya, informasi juga ya Pak. Betul. Dari bagaimana mendukung desa, bagaimana mendukung organisasinya sendiri. Jadi saya senang ada di sini, senang bisa berbagi nanti apa yang bisa dibagi, dan tentunya senang lah lihat Kemendes ternyata udah sejauh ini. Nah, terkait informasi nih Pak, saya dapat WA tadi dari KPK RI tentang SPI. Nah, ini saya harus ngisi atau gimana ya Pak? SPI sebenarnya itu apa sih Pak? Jadi SPI itu survei penilaian integritas. Jadi ini satu program dari teman-teman KPK untuk melihat integritas satu organisasi itu seperti apa. Jadi yang disurvei ini bukan hanya organisasi kita. Jadi sebagaimana kita pahami juga tentunya adik-adik di sini, teman-teman di luar sana, wah Indonesia kok prestasi korupsinya kok mengkhawatirkan, kan suka gitu ya. Ini semua sadar bagaimana kita untuk diperbaiki ke depan. Teman-teman KPK sudah punya caranya juga, lalu dari internal kepolisian atau dari APH yang lain, jaksa dan lain-lain, juga dari internal kita kan juga ingin memperbaiki itu semua ya. Nah ini sebenarnya mulainya kita dari mana nih? Tentunya mitigasi penting. Kita nilai dulu nih, startnya dari mana? Dan sudah sampai mana? Jadi SPI itu disurvei lah. Khusus yang diterima sama Mbak Nina ini untuk menilai tingkat integritas kementerian di tahun sekarang. Dapatnya sekarang. Iya, kalau tahun kemarin, dapatnya kemarin. Ini SPI ini setiap tahun. Jadi dinilai ada progres atau enggak. Jadi teman-teman juga perlu ngisi waktu ya, perlu menginvestasikan waktunya untuk ikut ngisi. Karena ini penting sekali
buat organisasi kita ke depan. Sudah sejauh mana sih integritas? Jadi Mbak April dinilai integritasnya segimana? Jadi kalau misalnya kita sehari-hari itu udah bisa masak atau belum? Nah, dinilai dulu nih. Bisa masak itu kan dari persiapan. Betul. Dari bumbuin, menyajikan, ada yang mau makan atau enggak. Nah, ini dinilai dulu nih, disurvei. Jadi Kementerian Desa itu integritasnya baik atau buruk. Karena ujung-ujungnya dari penyalahgunaan, wewenang, korupsi, uang, dan lain-lain itu ujung-ujungnya awalnya dari integritas. Kalau orang punya integritasnya tinggi, biasanya dia lebih kuat terhadap teruji integritasnya gitu ya. Kalau kita ngomongin tokoh-tokoh bangsa sama tokoh-tokoh internasional kan, kalau integritasnya teruji itu kan udah terlihat gimana sih? Betul. Kita tahu lah. Nah, ini kita turunkan dari teman-teman KPK apa aja kriterianya supaya nilai integritas itu bisa dinilai. Misalnya kayak leaders di sini eselon 2, eselon 1 itu dari sisi integritas tuh dia kan kelihatan ya dari penampilannya. Nah, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia berperilaku, bersikap, memberi perintah dan lain-lain, itu pasti kita bisa lihat integritasnya seperti apa. Nah, kira-kira surveinya tuh ke arah situ. Jadi bukan penipuan. Berarti aman ya Pak? Aman, Nanti saya aman. diisi. Dan harus diisi. Harus diisi. Tolong sekali diisi. Oke. Karena ini buat perbaikan kita sama-sama. Organisasi ya. Tentunya kalau punya kantor yang integritasnya baik, tentunya kita ke kantornya juga lebih bangga lah. Betul, semangat lebih bangga. Dan kita itu nggak main-main. Kantor kita itu melayani teman-teman di desa, di kampung untuk bisa lebih kuat, lebih berdaya saing, lebih mandiri dan lain-lain lah. Jadi ya ayo kita sama-sama ubah. Nah, ini adalah salah satu alat yang disiapkan oleh teman-teman KPK untuk kita bisa tahu dari sekarang posisinya seperti apa. Nextnya, apalagi ini kita semangat banget hari Minggu akan ada pemimpin baru. Iya. Jadi suasana baru. Jadi kita tolonglah kita sama-sama kita tahu nilainya berapa, nanti kita kasih tahu sama pemimpin kita yang baru. Pak, kita udah sampai sini, dan kita mau maju ke depan terus. Biasa. Berarti teman-teman yang dapat SMS WA dari KPK wajib diisi, harus diisi loh ya. Karena kata Pak Ari tadi ya, harus meluangkan waktu untuk mengisi survei tadi. Iya, karena ini demi perbaikan organisasi ya. Betul. Saya tambahin lagi ya. Jadi Boleh Pak. yang dapat SMS itu yang tahu cuma teman-teman KPK. Oh gitu. Ya. Jadi sangat spesial, tidak random, dipilih oleh mereka supaya bisa mewakili apa yang terjadi di Kemendes. Semakin kita ngisinya benar, semakin jelas apa langkah berikutnya yang kita lakukan. Jadi kalau melihat hal-hal yang unik maupun hal-hal yang baik, tolong diisi supaya baseline-nya kita jelas. Jadi kamu belum bisa masak nih karena garamnya kurang. Kalau dinilainya nggak sampai bumbu, kan kita nggak tahu ujungnya apa. Jadi bahwa oh ternyata skillnya Mbak April ini tinggal bumbunya aja. Bahwa begini-gininya, motong-motongnya udah pintar. Nah, jadi kan nggak perlu lagi dilatih motong-motong. Nggak perlu dilatih nyalain kompor lagi. Ini udah bisa. Yang belum bisa ternyata yang bedain bumbunya, misalnya gitu. Jadi ini spesial sekali buat teman-teman yang dapat SMS.
Harus diisi. Jadi tolong investasikan waktunya untuk perbaikan kita sama-sama. Betul. Gitu. Berarti orang-orang pilihan juga ya Pak, Pilihan, nggak sembarangan, di WA, sembarangan, sama ya. KPK ya. Ya. Tapi selain untuk meningkatkan integritas, perbaikan dan segala macam, urgensi SPI sendiri itu sebenarnya untuk apa sih Pak Ari? Nah, terima kasih. Ini lanjutan dari yang tadi. Jadi urgensinya itu menurut saya, kalau buat saya sendiri itu sangat penting. Kalau menurut teman-teman, Kementerian Desa ini adalah organisasi yang penting untuk membangun Indonesia ke depan, dan dengan adanya SDGs desa itu, bagaimana kita mengukur dan lain-lain, betapa pentingnya integritas kita untuk membangun desa itu. Integritas kita sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, bagaimana kita tetap mau belajar walaupun ada ya sesuatu namanya kerja ya, ada naik turunnya. Gimana kita ngebangun organisasi ini untuk jadi organisasi yang sesuai jalannya, sesuai dibuat, ditujukan untuk apa. Kan pasti banyak sering dengar organisasi kita kok begini. Organisasi kita begitu, bagusnya ini, bagusnya itu, ada kurangnya ini, kurangnya itu. Nah, itu tanda-tanda teman-teman tuh concern. Bukan untuk pribadinya sendiri, tapi untuk organisasi. Nah, ini salah satu bagaimana menyuarakan concern teman-teman melalui survei ini. Dari survei ini, kita itu bisa melakukan banyak hal untuk perbaikan, baik diri sendiri, nanti satu unit kerja kecil, unit kerja besar, unit kerja eselon 1, terus sampai ke kementerian. Dan ini teman-teman, pengalaman saya kerja di sini hampir 2 tahun, bahwa kementerian ini tuh sangat bagus. Buat saya sih sangat seksi ya, karena semua SDGs ada di tempat kita. Menerjemahkannya mungkin tidak semua paham, tapi bagaimana kita lifting poverty, bagaimana kita gender equality-nya juga kita dorong, bagaimana isu climate change juga kita bahas, terus isu indigenous economy, indigenous people juga kita bahas, terus juga apa ya? Ya 17 lah. 17 itulah. Jadi bagaimana 17 itu sangat ada di kita dan tanggung jawabnya ada di kita. Kita bisa koordinasi dengan lembaga luar negeri, bisa dengan kementerian, pengalaman saya ya, kementerian-kementerian di sini, swasta yang sudah berkiprah di desa, bagaimana kita bisa matching program, bagaimana kita juga dengan teman-teman di desa sampai ke masyarakat di desa. Tidak banyak, seingat saya tadi pagi saya sama teman-teman, kementerian mana sih yang bisa nembus sampai ke desa? Betul. Sampai teman-teman kita di kampung, kulturnya beda-beda, kita bisa tahu tuh siapa sih? Kita tuh tugasnya kita. Nggak semua kementerian bisa sampai loh. Dan kita sangat beruntung bisa sampai ke sana. Jadi Indonesia as a whole itu bisa kita lihat karena kita kerja di sini. Dulu di tempat kerja saya yang sebelumnya, saya kasih tahu kerjaan saya sebelumnya ya. Jadi saya kerja di mana-mana. Betul. Baru bisa lihat Indonesia secara utuh Setelah di sini. Wah. How beauty this organization is untuk memajukan berbagai sektor, dan dari RPJP yang besok, which kita mau 2045 mau maju katanya. Nah, itu kita bisa berperan besar di situ. Oke. Dari SPI saya bisa kemana-mana ya.
Oke Pak, tadi Pak Ari udah menyampaikan bahwa respondennya kan orang-orang terpilih, tidak sembarangan yang dipilih. Nah, tapi untuk respondennya ini sebenarnya itu siapa aja sih Pak? Apakah SN saja atau PPNPN atau? Oke, baik. Tadi izin Pak, lanjutin silakan. tadi dari Pak Inspektur pertanyaan Mbak Nina sama Mbak April ya. Kalau dari masyarakat atau pegawai internal nih yang dapat WA blast dari KPK, judulnya itu SPI 2024. Jadi nanti dapat WA dengan akun SPI 2024, itu nggak usah khawatir teman-teman atau Bapak Ibu pegawai internal maupun eksternal ya Pak ya, termasuk Esper, bahwa itu valid, itu dari KPK sendiri dan itu dilindungi oleh undang-undang begitu ya. Jadi mohon direspon dan diisi begitu ya, dijawab sampai dengan submit. Nah, siapa sih yang jadi responden SPI itu sendiri? Nah, responden SPI itu ada 3, Mbak Nina, Mbak April. Yang pertama itu adalah responden internal ya Pak ya. Responden internal itu adalah seluruh pegawai kementerian, instansi, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, di Kemendes yang jadi responden internal adalah pegawai yang minimal 1 tahun bekerja di instansi di Kemendes. Itu yang untuk ASN, termasuk yang P3K. Nah, di kita karena belum ada P3K pada waktu tahun lalu, maka yang diambil adalah PPNPN. Jadi untuk internal adalah ASN, terdiri dari PNS dan PPNPN atau P3K, yang masa kerjanya itu minimal 1 tahun dan 2 tahun di unit kerja. Jadi kayak misalnya yang baru pindah sudah 1 tahun, itu bisa jadi responden internal. Jadi yang bukan responden internal, kalau misalnya gini, setelah lihat ini, kok saya nggak dapat WA blast dari KPK, berarti nggak terpilih ya? Dia nih Mas, nggak tahu. Terpilih ya. Belum terpilih nih Pak. Belum terpilih. Tahun depan harus Tahun banget. begini. Justru ya Pak Inspektur, ada yang dapat WA blast tuh dari KPK mungkin dari tahun lalu dapat, tahun ini juga dapat. Ada juga yang nggak sama sekali blast nggak dapat ya Pak ya. Nah itu ada juga yang seperti itu. Nah kedua, responden eksternal. Siapa sih responden eksternal ini? Responden eksternal adalah masyarakat atau pengguna layanan yang didaftarkan oleh Kementerian Desa pada program SPI 2024. Nah, eksternal ini Mbak April, Mbak Nina, itu kita mendaftarkan semua layanan yang ada di Kemendes. Contohnya adalah di BPI, Tim Sapa Desa. Sapa Desa itu kan ada layanan ya, layanan Sapa Desa. Itu kita daftarin tuh sekitar Pak Inspektur 880 ya Pak, 850 yang kita daftarkan untuk SPI 2024. Nanti masyarakat terpilih yang di WA blast oleh KPK itu akan menilai Kemendes, gitu kan tadi Pak Inspektur menyampaikan nanti masyarakat menilai Kemendes itu seperti apa sih organisasi dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir eksper itu adalah orang yang ada 2, eksper yang dari sisi sosial maupun dari sisi keahlian. Nah, KPK itu dari sisi eksper, Kemendes mengirimkan narasumber atau peserta itu BPKP, Ombudsman, BPK, kemudian pensiunan PNS Kemendes minimal eselon 2 gitu ya, kemudian advisor dan sebagainya itu didaftarkan sebagai eksternal. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu atau pemirsa, jadi kalau misalnya dapat WA blast, Mbak itu harus lihat di situ sebagai terdaftar pengguna layanan atau sebagai pegawai internal. Karena kemarin ada yang datang, Ji, itu Pak, ini gimana? Saya kok dapat WA KPK-nya 2 kali katanya gitu kan? Ternyata dia pertama adalah menilai SPI untuk menilai sebagai responden eksternal, kemudian dia menilai yang kedua sebagai internal. Terus saya sampaikan ya sudah dijawab saja dua-duanya. Yang internal yang baru kemarin Pak. Ya, jadi kalau yang dapat WA blast 2 kali berarti ya sudah memang Diisi 2 kali. sudah diisi 2 kali. Ya, utamakan yang untuk pegawai internal nih untuk mengisi responden sebagai menilai sebagai pegawai internal Kementerian Desa. Nah gitu. Jadi itu Mbak responden internal. Jadi siapa aja. Siapa aja itu ya itu. Berarti Jadi tidak hanya kita menilai kita sendiri ya Mas, betul. Kementerian, tapi dari orang lain Orang juga lain bisa Ya, menilai betul. kementerian kita. Termasuk gitu ya. para expert tuh kayak tadi ya BPKP, Ombudsman menilai Kemendes itu seperti apa sih? Ada indikator-indikator nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Oke. Tuh. Nah, terus kalau di Kemendes sendiri nih Pak Ari, SPI itu kerjanya siapa Pak? Nah, tuh kerjanya siapa? Pertanyaan bagus. Kerjanya Pak Ari sendiri atau Mas Maji sendiri atau siapa Pak? Ini tuh kerjaan secara pendataan itu di tempat kami. Ya. Namun kami itu hanya kayak ujungnya aja lah. Ya.
Tapi ini sebenarnya pekerjaan kita sama-sama pegawai Kemendes. Tentunya yang sangat berperan besar itu adalah teman-teman yang spesial itu loh. Oh, Kayak Nina tadi dapat chat. berarti Chat. aktornya itu benar-benar respondennya ya Pak? ya, aktor utamanya. Aktor pendukungnya. Jadi kayak Mbak April nih aktor pendukung nih, mengingatkan Mbak Nina dan kawan-kawan untuk ngisi. Jadi ini juga salah satu aktivitas dari BPI yang saya sangat apresiasi. Betul Pak. Untuk bantu mengingatkan teman-teman bahwa kan suka yang ngisi survei itu suka banyak Males-malesan gitu ya, kadang banyak Pak. banyak alasan Kesibukan. dibandingkan untuk mengisinya. Ngisinya itu sekitar kalau fokus banget 7 menit selesai. Kalau tingkat fokusnya berkurang 10 menit. Nah, yang lama kalau nggak dikerjain. Itu. Yang lama kalau ngerjain satu terus disambi Ya, ditinggal. Yang itu. lama kalau WA-nya udah ketimbun. Oh, Iya, benar, itu makin itu lama. makin lama. lagi. Jadi balik lagi kerjaan siapa itu kerjaan. Jadi ini kerjaan yang utamanya adalah responden. Ya. Didukung oleh teman-teman di sini semua mengingatkan kita kalau misalnya teringat halo-halo dong teman-teman supaya yang cepet ngisi tolong dong. Dan kemarin kami dapat surprise juga nih. KPK-nya minta responden tambahan. Menambah WA blast-nya. Jadi populasinya pengen lebih. ditambah. Tapi satu sisi saya sangat apresiasi teman-teman dari BPI ini. Jadi minggu lalu kami rapat. Tolong dong diworo-woro supaya pada ngisi. BPI yang sesuai dengan komitmen ternyata. Luar biasa hebat. Kangen BPI. Kemarin memang sempat berhari-hari lalu memang di WA itu Nah. ada Pak pengingat dari Kasubag TU, Ya. kemudian Kabar. Di apel juga ya? Iya, di apel juga Pak Kaban sonikan untuk Ya, mengisi. jadi saya sangat terima kasih begitu antusiasme untuk kalau kami melihatnya untuk memperbaiki kita sama-sama. Iya. Itu ada dari teman-teman lain juga ada, tapi yang paling juara satunya lah bisa yang ngomongin. Juara satunya dari teman-teman PPI. Itu. Jadi sobat PDKT yang dapat jangan lupa diisi. Biar kita terlalu menang ya. Betul. Selalu juara satu. Oke, tadi Pak berarti SPI ini kan bertahun-tahun ini sudah dilakukan ya Pak. Tapi untuk hasilnya di tahun 2021 sampai 2023 itu bagaimana Pak? Oke. Baik, jadi sebenarnya SPI itu info dari KPK itu sebenarnya udah berlangsung dari 2007. Tapi mulai diterapkan atau dijalankan secara program nasional itu 2021 gitu kan. Dan 2021 itu Kemendes pertama gitu ya Pak bertatih-tatih pada waktu itu di 2021 sebagai salah satu kementerian yang sebenarnya pada waktu izin Pak nilainya cukup B aja. Jakarta ya. B aja gitu kan. Nah, itu yang akhirnya di 2022 kemudian 2003 di 2022 ada peningkatan nilai. Tapi sebenarnya bukan cuma nilai ya Mbak ya, Mbak Nina, Mbak April. Jadi di 2021 2023 setelah pekerjaan itu ke kami inspektorat gitu ya, Inspektorat 5 itu ada peningkatan. Tapi akhirnya juga ada penurunan nilai. Nah, kaitan dengan hasil hasil dari nilai itu sendiri, itu ada rencana aksi yang telah disusun untuk menjawab dari hasil penilaian tersebut, begitu. Jadi nggak cuman kan kadang orang bertanya gini ya, survei-survei lain kan emang ada tindak lanjutnya gitu kan ya, kan males kan Mbak ya izin ya Pak, males emang ada tindak lanjutnya, emang buat kita apa untungnya begitu kan, pertanyaannya seperti itu. Ya kalau untuk SPI sendiri. Dan beruntungnya juga tahun ini khusus tahun 2023 itu KPK menunjuk 10 kementerian terpilih yang dipantau kemudian dibina Pak kaitan dengan rencana aksi SPI itu sendiri. Tindak lanjut SPI itu di 2024 ini itu dipilih salah satunya adalah Kemendes. Dan alhamdulillahnya kemarin ketika kita monitoring nih bersama inspektur dengan tim KPK menyampaikan sebenarnya Kemendes itu
untuk rencana aksi tindak lanjut hasil SPI 2003 kemarin untuk 2024 ini sangat responsif dan sangat istilahnya apa ya progresif lah, karena banyak aksi atau kegiatan untuk menjawab dari penilaian tahun 2003 gitu Mbak. Nah kalau 2023, 2022, 2021 kemarin memang sudah kita selesaikan, tapi 2024 ini kita memang betul-betul fokus dan KPK pun ternyata rencana aksi ini dimasukkan ke rencana aksi reformasi birokrasi kementerian. Jadi mendukung RB juga. Mendukung RB, ya Pak ya. Jadi kalau misalnya RB kementerian itu didukung hampir ya sekitar poin 10 lah, itu dari SPI gitu. Jadi SPI itu sangat mendukung program RB kementerian itu sendiri. Makanya kenapa pimpinan begitu Pak Inspektur sangat concern di SPI ini, karena ini mendukung program reformasi birokrasi gitu. Jadi UUD ya. UURB sorry. Ujung-ujungnya RB. Ujungnya RB, ujung-ujungnya D. Tapi ada lagi nggak sih Pak tindak lanjut dari hasil penilaian ini Pak, selain yang disampaikan Mas Maji tadi? Jadi ya tentunya tadi Mas Maji udah bilang, ini tuh tindak lanjutnya sebenarnya di level leader sebenarnya. Untuk bagaimana memberi contoh, namanya integritas contoh ya. Iya. Betul. Nah memang kalau di bahasa program memang nggak enak dibaca lah. Wah terlalu bahasa Indonesianya susah ya. Tapi pada intinya bagaimana kita membenahi tata kelola, bagaimana kita memberi contoh ke teman-teman di lingkungannya supaya bekerja lebih berintegritas. Ini memang tidak mudah untuk kita bahwa SPI itu apa dan lain-lain. Ini terima kasih ya udah bisa sharing. Tapi kalau si responden itu aduh nambah-nambah lagi kerjaan lah dan gitu-gitu. Terus habis ini nextnya apa gitu. Banyak. Memang saya pun mengalami hal yang sama kan. Begitu saya dikasih pekerjaan, oh ternyata penting sekali. Kalau memang kita udah melihat betapa jadi balik lagi ke urgensi, ini urgensinya memang sangat penting karena kita kalau mau move dari apa yang sudah kita lakukan sekarang, kan pasti pengen lebih baik ya. Pastinya. Nah ini salah satu alat yang sangat penting untuk kita tahu baseline-nya di mana. Apa yang perlu kita tingkatkan di pengelolaan. Pengelolaan apakah biasanya kan orang seuzon di belanja ya. Nah, di belanja tuh bolongnya di mana sih? Gitu. Nah, oh ini ada bolong di belanja, ada bolong di pemberian izin mungkin ya. Ada bolong di pungli lah, ada bolong di sini, di situ, di sini, di situ. Banyak nah, ya, Pak, ya? dengan ukurannya surveinya SPI ini itu kelihatan jelas bolongnya di mana. Kayak tadi balik lagi Nina masak udah fix dari bumbu. Ini April paling nggak ngerti narok garam. Kan bumbu banyak ya. Nah, pokoknya April paling lemah terkait penggaraman. Nah, kalau kayak gitu kan jelas ya udah ngelatihnya itu gitu. Nah, ini juga fokus. Ini juga dari tadi itu tindak lanjut terus gimana sebenarnya bagaimana para pemimpin itu membuat program, menjalankan program dengan integritas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya boleh nambahin nggak Mbak? Izin Pak, lewat ya. Khawatirnya kan masyarakat desa ya Pak ya. Kita responden eksternal ini kan hampir ribuan ya. Nah itu Bapak Ibu yang terima WA Blast, misal dia sebagai penerima bantuan pemerintah dari Kemendes, itu juga kita daftarin. Tadi kan responden yang menerima layanan ya Pak ya. Betul. Dari semua layanan bantuan juga kita daftarin sama proses pengadaan barang dan jasa. Itu kita daftarin. Jadi makanya total responden kita populasinya hampir 8.000 kurang lebih. Kementerian baik internal, eksternal maupun ekspor. Itu tambahannya aja. Dan tentunya kalau ilmu statistik makin banyak respondennya,
makin bagus. Ya. Makin valid, apa yang perlu kita perbaiki. Makanya sekali lagi ini survei bukan survei abal-abal, tapi diisi banget, please lah diisi. Please banget. ya Pak Karena ya. ini untuk kepentingan sama-sama, minimal secara RB-nya kita lebih baik itu hanya minimal aja, minimal yang kita dapat. Tapi next-nya adalah bahwa kita punya organisasi yang makin kuat dan makin keren sampai di seluruh Indonesia. Sama di Videotron atau Mediatron, hasil dari tindak lanjut Pak, ya kan? Kaitan dengan, kan pertanyaan tindak lanjutnya ya? Kaitan dengan apa tindak lanjut dari perbaikan SPI ini, ya, untuk organisasi. Salah satu sih sebenarnya tadi menambahkan kaitan informasi pengadaan barang dan jasa. Orang itu kan pasti berpikir, cek aja LPSC begitu kan, LPSC Kemendesa kan ada tuh paket-paket program. Nah, menurut hasil survei tahun 2003 itu kita agak kurang transparan katanya. Makanya Renaksi salah satunya adalah membuat Mediatron atau publikasi di Videotron atau Mediatron seluruh UK1. Makanya misalnya Bapak Ibu pegawai melihat TVtron yang ada di seluruh UK1 membahas tentang apa pengadaan barang dan jasa tahun ini, paket ini, itu adalah salah satu rencana aksi tindak lanjut SPI. Jadi ada banyak sebenarnya, cuman yang nampak yang terlihat itu bahwa kaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu kita buat setransparansi mungkin begitu ya. Itu salah satunya. Termasuk yang hari ini tuh Pak izin di Oprum kaitan dengan pelaksanaan manajemen talenta begitu. Nah di BPI itu ngomong-ngomong udah ada tuh. Keren memang Pak. Oke, nyambung lagi nih Mas ke WA Blast tadi. Nah, kalau si survei ini tuh ada rentan waktunya nggak? Dan sampai sejauh ini progresnya tuh kayak gimana sih? Mungkin ini ya Pak ya, kalau di Ijen sendiri itu kita nggak jadi responden karena kita yang laksanain. Oh, gitu, kita wasit. Ya. Berarti di dalam itu ya Pak. Pengawas deh. Jadi informasi dari KPK itu pelaksanaan SPI ini kan sudah berjalan dari bulan Juli sampai dengan Oktober nanti. Jadi sebelum Juli itu kita nyiapin data, maksudnya data responden, kita validitasnya, nomor WA dan sebagainya. Kita kumpulin di setiap UK1, mana data bantuan pemerintah, mana pegawai yang memenuhi kriteria ya Pak ya, kemudian mana yang pengguna layanan yang memenuhi kriteria dari bulan Juni 2003 sampai dengan Mei 2004. Nah itu kita masukin tuh sebagai responden SOML. Nah nanti setelah kami olah, itu dikirimkan WA Blast oleh KPK. Itu akan berakhir sampai dengan 30 Oktober 2004. Oh, berarti akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Masih ada waktu, Masih ada teman-teman waktu. ya. Jadi kalau misalnya Mbak dapat WA, ini saya kemarin ada cerita Pak. Jadi dapat itu ketakutan. Ini pinjol apa bukan gitu ya. Jadi karena atau disadap apa bukan nih gitu kan. Karena judul SPI 2004 yang di situ kalimat KPK-nya. Nah, itu orang pada takut disadap dan sebagainya ya. Dan KPK dalam kesempatan yang sangat banyak menyampaikan secara terbuka juga di forum-forum dan di media sosialnya bahwa SPI itu kita dilindungi oleh undang-undang dan nggak ada hubungan dengan kaitan dengan penyadapan dan sebagainya begitu. Jadi, tapi ini masukan yang bagus juga nih buat KPK ya. Ya apa tuh Pak? Jadi WA-nya itu memang niatnya bikin survei, tapi respon awal adalah serem. Jadi kita mesti ngasih tahu KPK-nya ya. Mungkin bisa ditambahin pantun dulu di depannya. biar kita agak dulu. Betul. Kalau tiba-tiba nyebut nama ibu ini silakan untuk mengisi kan kita tahu ya. Kan kesannya, aduh gua ngapain? Iya, kita harus ada temuan. Oke, nyambung dikit Mas, aku penasaran juga nih. Karena memang orang-orangnya terpilih kan yang di Blast WA oleh KPK ini. Dan dia terpilih secara baik ya, jangan terpilih secara karena sesuatu. Dia terpilih. Dan yang namanya survei itu kan pasti pertanyaannya banyak sekali ya Pak. Dan itu kalau menyangkut tentang integritas dan juga korupsi, apakah terjamin rahasianya jika kita mengisi? Ya, tadi Pak Inspektur udah sampai di awal. Sebenarnya kami, misalnya ada yang menanyakan si A, mana yang udah mana siapa pegawainya, nggak ada yang tahu sama sekali. Yang tahu tuh hanya KPK melalui aplikasinya. KPK pun nggak tahu si A si B-nya gitu ya. Jadi satu-satunya responden yang saya tahu saya dia udah nge-spill dulu di awal. Tapi nggak usah takut. Jadi kalau misalnya dapat Pak Inspektur, pasti dapat. Ya udah, jawab isi aja yang sesuai pemahaman Mbak Nina. Jangan karena saya kan terjamin lindung hukum. Enggak apa-apa, saya ngaku enggak apa-apa. Jadi isi sesuai dengan pemahaman pengetahuan Mbak terkait jawaban itu gitu.
Jadi nggak usah takut ya Jadi Mbak ya. walaupun Mbak Nina saya tahu nih sekarang ya, tapi jawaban Mbak nanti misalnya Apanya ya Mbak ya? apanya isinya Bagus terus ternyata menilai saya negatif atau positif saya nggak tahu juga. Iya betul. Oke. Jadi kira-kira salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah seperti itu. Jadi apa yang Mbak Nina isi itu kami wasit tidak tahu. Yang tahu teman-teman KPK. KPK. Oke. Nah, Mas Maji, ini untuk yang hasil 2024 Ya. kapan nih diumumin Ya. hasilnya? Untuk 2024 nanti biasanya itu di bulan Desember tahun berjalan ya. Tapi untuk penilaian tahun 2003 kemarin ya Pak Inspektur itu agak sedikit terlambat sehingga diumumkan di Januari 2024. Untuk penilaian 2003. Nah, berarti yang penilaian SP 2024 ini Mungkin 2025. mungkin juga Januari 2025. Paling lambat selambat-lambatnya KPK menyampaikan seperti itu. Semoga ya saja sih. Supaya Desember libur dulu. Tahun baruan ya Pak. Jangan mikir dulu Hadiah ya Pak. tahun baru SP. Masa tahun baru isi survei. Masa akhir tahun banyak kerjaan nih. Berarti kalau misalnya tahun 2025 akan keluar pengumumannya, Ya. nanti organisasi itu harus apa setelah itu? Diapain Iya, gitu? diapain tuh survei Mas? Ya tentunya surveinya kita dapat terus kita kaget ya. Hasilnya Pak ya. Iya. Shock, Nilainya apa gitu. Ya kan? Kita pengennya kan bagus nih. Apalagi sekarang menterinya Insya Allah baru Pak. Insya Allah kan baru ya. Baru pengennya integritas kita tinggi dong. Nah, karena yang ngisi kita nggak tahu juga siapa, nah hasilnya ini deg-degan nih. Dari sekarang belum selesai aja udah deg-degan saya. Jawab sekarang ini apa? Deg-degan. Iya, jadi bahwa kita tentunya ingin memperbaiki, makanya sekali lagi saya sampaikan ini sangat penting. Mumpung leadershipnya baru, jadi kita tahu basis kita bekerja dari mana, kedepannya seperti apa. Jadi nanti tentunya dapat dilaporkan ke Pak Menteri atau Bu Menteri, kita nggak tahu ya, pemimpin yang baru, lalu aksi-aksi apa aja yang perlu kita sampaikan, kita rekomendasikan, barulah nanti disampaikan secara umum ke teman-teman. Juga teman-teman responden ini juga perlu tahu dong apa yang hasil dan seluruh umat manusia di Kemendes. Buat manusia. Iya. Mungkin ada podcast lagi, modus ya. Oh, next episode. Next episode boleh. Boleh. Iya, biasanya kita yang mikir loh. Ya, supaya nanti responden yang depannya nggak misuh-misuh lagi. Kita berdua siap jadi host lagi kok, Pak. Oke, terakhir nih Pak Ari, apa pesan dari Pak Ari untuk Sobat PDKT nih yang nonton, untuk pegawai dan juga mungkin Sobat PDKT yang jadi responden eksternal nih? Ya, terima kasih. Terakhir dari saya, ya tentunya tolong bantu kita semua ini sama-sama, karena kita punya concern yang sama untuk memperbaiki kinerja kita sama-sama. Mari tolong terima SMS itu, WhatsApp itu, dan diisi. Tolong investasikan waktu 7-10 menit, teman-teman bisa isi untuk perbaikan kita sama-sama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Udah banyak sekali informasi tentang SPI ya dari Pak Ari dan juga Mas Maji. Yang bikin deg-degan Pak Ari ini. Tapi ini deg-degannya belum selesai karena kita ada kuis. Pak Ari ini belum tahu nih Belum kuisnya tahu, surprise. apa. Iya. Jadi ini Kuis kuisnya cinta. kuis cinta nih. Aduh, masalah. Nama kuisnya tanya cepat jawab bebas, Pak. Nanti kami kasih pilihan. Kasih pilihan misalnya duren atau rambutan gitu. Nah, Pak Ari bebas nih milih. Gak ada yang salah. Terserah Pak Jadi Ari. sebelum ini tim kami sudah melakukan investigasi Pak. Iya. Saya sampai WA Mbak Maria sampai jam 10 malam. Iya. Kita ada survei loh, Pak. Kita melakukan survei ke Mbak Maria. Oke, siap ya Pak Ari ya. Apa dulu? Nasi liwet atau nasi goreng? Goreng. Goreng. Nah, nasi goreng apa? Ada spesial? Nasi goreng seafood? Nasi goreng pete?
Pete. Langsung dia. Ada restoran favorit Pak yang menyajikan nasgor pete yang paling enak sedunia? Di rumah. Masakan rumah. Kita main ke situ Kita ya, main ya Pak. Pak? Oh boleh. Agak mikir Pak. Nah, yang kedua Inggris atau Jepang, Pak Ari? Jepang. Ada spesialnya Jepang? Jepang negeri Sakura ada ceritanya? Dulu sering banget ke sana, sekarang udah lama nggak ke sana. Wah, sibuk ngurusin SPI. Kami doakan segera ke sana lagi. Ajaran kita. Tapi ada tempat-tempat favorit nggak Pak di Jepang yang kalau misalnya ke Jepang, Pak Ari harus ngunjungin ini nih meskipun berkali-kali ke sana? Kalau wajib atau itu enggak lah ya, tapi biasanya tuh kalau ke sana Ada tempat-tempat baru selalu ya Pak ya? enggak juga. Pokoknya nyampe pagi nih. Udahlah. Makan ramen. Pagi terus ke Suyeng, dari Suyeng nunggu hotel, kita ngopi dulu, masuk check-in hotel, terus baru meeting. Kalau biasanya besoknya pulang. Cuman Pokoknya 1,5 1 hari lah. wah, meeting ya, healing bentar gitu ke Jepang ya. Healingnya baru berapa kali ya? Ada beberapa kali sih, tapi lebih banyak Kerjaan. Nasi goreng ada Pak di sana yang enak. belum pernah kayaknya. Jangan bekal dari rumah. Oke, lanjut Pak. Main game atau main Lego? Lego deh. Lego deh. Banyak nggak Pak koleksinya di rumah Pak Lego? Enggak juga. Tapi hobi ya? Hobi main Lego? Lumayan lah. Cuman bukan hobi main, hobi punya. Hobi koleksi. Berarti Lego. banyak Kalau ada banget yang Pak. mau buatin ya boleh. Endorse Pak Arya. Oke. Yang selanjutnya Bandung atau Solo? Ini tanya Indonesia Bandung ya. deh. Bandung ya. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Ngangenin ya Bandung ya Pak ya. Deket. Kalau kata Pidi baik. Oh, deket. dekat. Naik Katanya bus deket, 30 menit. Tapi di Solo ada apa nih Pak? Ada rumah nenek ya. Oh, asli Pak Ari izin asli Solo ya? Oke. Memang nggak kelihatan sih. Jadi orang Sunda berarti. Iya, kelihatannya orang, karena emang dari kecil di Bandung kan. Oh, oke. Terus Itu terlalu pribadi nih. salahin Mbak Maria. Renang atau golf? Renang, Hobi ya Pak setiap minggu renang? hampir tiap minggu. Hampir tiap. Bapaknya tinggi soalnya. Oh, iya. Suka berenang. Kelihatan ya kita. Kita berarti nggak suka berenang. Oke, terakhir Pak Ari, Star Wars atau Harry Potter? Harry Potter. Pak episode mana Pak yang favorit Pak Harry Potter? 1, 2, 5, 6, 7. 5 itu 5, yang 6, Goblet of 7. Fire bukan sih Pak? Setelahnya. Oh setelahnya ya? Yang Half-Blood. ramalan. Iya. Oke. Pemain Favorit? favoritnya siapa Pak? Aktornya Pak? Hermione Granger. Kalau itu saya ngefans. Oh ngefans Emma Watson-nya. Karena cakep ya Pak ya? Kalau tokoh favorit yang penjahatnya sebenarnya. Draco Malfoy. Apa? Voldemort-nya? Iya. Voldemort-nya. Oh Voldemort-nya. Bagaimana dari awal sampai jagoan lah. Oh. Terus ternyata kebablasan. Iya, sampai mati akhirnya Pak. Oke. Nanti mungkin kita bisa next episode bahas Harry Potter. Iya betul. Oh, kalau Potterhead saya suka. Katanya udah nyoba masuk asrama mana gitu nggak Pak? Apa? Masuk asrama mana kan ada tuh tesnya. Iya, masuk iya. asrama mana? Gryffindor atau apa? Pak Oh, Ari? kalau saya Ravenclaw dong. Oh, saya juga Ravenclaw Pak. Itu orang-orang Peter. Waduh. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Ari, Sama-sama. Mas Maji. Siap. Maaf kalau pertanyaannya terlalu pribadi karena salahkan Mbak Maria aja nanti. Kita hari ini belajar banyak tentang SPI, tentang integritas, dan teman-teman juga tadi diingatkan oleh Pak Ari, Mas Maji yang dapat WA Blast. Harap segera mengisi survei karena itu juga untuk kebaikan kita bersama, organisasi kita bersama, untuk Kementerian Desa dan PDTT. Dan yang paling penting itu dijamin ya keamanan Dijamin dan aman. kerahasiaannya. Nah, jangan lupa juga untuk tayangan ini PDKT akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di YouTube-nya BPI Kemendes PDTT. Jangan lupa teman-teman agar selalu like, Komen subscribe, dan juga share
Dan juga jangan lupa klik lonceng merahnya. Dan juga teman-teman kalau ada komen-komen, ada mau bahas apa nih untuk next episode, kita bisa ya untuk teman-teman komen di bawah. Nanti kita akan bawakan di next episode. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya Nina pamit. Saya April pamit. Saya Ari. Saya Mahji. Kami pamit, undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. PDKT makin dekat dengan desa.